Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Egy Sujana sepertinya sedang marah-marah ke Anies Baswedan, teman-teman. Aneh juga ya, kok Anies Baswedan dimarah-marahin? Padahal kan dia ini tokoh yang mereka idam-idamkan. Tokoh yang mereka dukung saat Pilpres 2024 kemarin. Dan tokoh yang mereka harapkan bisa menjadi presiden, bisa menjadi pemimpin di negeri ini. Tapi kok dimarahin, tapi kok dikata-katain. Aduh, ini sepertinya akal sehat mereka ini, gerombolan-gerombolan pemburu ijazah ini sudah mulai putus-putus, teman-teman. Makanya otaknya agak-agak sedikit error gitu. Selain itu, kita juga akan melihat video yang sangat seru, teman-teman. Debat panas antara Bung Sylvester Matutina dengan pengacara atau kuasa hukum dari TPUA. Kuasa hukum yang cuma bisa ngamuk-ngamuk, marah-marah dari Hizbut Tahrir, yang suka berontak-berontak kalau kalah gitu ya kan. Ya mungkin teman-teman sudah tahu ya kan, the one and only Ahmad Kojinudin. Waduh, aplaus dulu buat Ahmad Kojinudin. Kuasa hukum yang tak pernah menang dalam pengadilan, tak pernah memenangkan dan menyelamatkan kliennya dari kasus hukum. Pengacara yang cuma bisa menjebloskan kliennya dalam penjara. Nah, itulah orangnya, teman-teman. Dan ya netizen sih banyak yang mengatakan kalau si Kojinudin ini ketika ngomong itu agak sedikit basah itunya, teman-teman. Saya nggak tahu itunya apa gitu ya kan. Ini netizen ada-ada aja kalau komennya. Selain itu, teman-teman, terakhir ada video di mana si Tifa lagi-lagi menggunakan dalil-dalil agama untuk membenarkan perbuatannya. Ini orang-orang ini kok bisa seperti itu? Senjata utamanya itu kalau nggak narasi-narasi agama, ya narasi-narasi ini apa kedaerahan. Nah, itulah yang selalu terus mereka bangun untuk membenarkan apa yang mereka lakukan, teman-teman. Oke, sebelum kita mulai videonya jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Tapi yang lain-lain, presiden lain sampai sekarang juga saya persoalkan Prabowo. Padahal saya 2 kali dukung Prabowo, 2014, 2019, bahkan masuk penjara belain Prabowo. Tapi ketika dia gabung ke Jokowi, saya nggak suka. Saya lebih baik pilih Anies gitu loh. Sementara yang saya pilih si Anies ini penakut lagi, nggak berani. Ya, udah menang dapat 40 juta, bukannya lawan malah ngasih selamat. Nah itu masih lebih bagus Ganjar gitu. Anies nggak suka nggak apa-apa. Inilah, teman-teman ya, inilah orang yang katanya mendukung Pak Prabowo selama 2 kali, 14 sama 2019. Tapi ketika rekonsiliasi, dia mengatakan Pak Prabowo itu pengkhianat. Nah, inilah salah satu orangnya. Dan tadi kok dia ngatain Anies ini penakut gitu, kok kesel dia sama si Anies. Ada apa ini Egy Sujana nih? Dengan gelar perkara khusus yang compang-camping macam ini, maka prospek hukumnya akan kemana, Dok? Saya itu orang yang sangat optimis ya. Tetap optimis. Asik. Tetap optimis. Saya khawatir jadi tidak realistis. Enggak, optimis beda dengan realistis. Domainnya kan beda. Antara optimis ya optimis. Antara realistis ya realita. Kita Oke, memandang. kita cek satu persatu. Optimisnya di mana? Ya begini, jadi saya ini sangat spiritual. Sangat religius ya? spiritual. Sangat spiritual saya bilang. Kalau religius kita bisa apa challenge lagi dalam soal ibadah. Saya orang yang spiritual. Saya tahu bahwa segala sesuatu di dunia ini itu nggak akan bisa terjadi tanpa kehendak Allah. Betul. Bahkan batu bergulir aja. Jadi Daun jatuh pun. Iya, jadi saya memandang semua itu dengan optimis. Artinya apapun, yang penting Quran surat Arab 11 kita jalankan. Apa isinya? Ikhtiar, ya kan? Tidak ada satu kaum pun yang atau manusia pun yang akan berubah kecuali dia sendiri yang berikhtiar kepada dirinya kan itu. Jadi kenapa saya optimis? Karena saya tahu bahwa Allah mencatat apa yang saya lakukan. Apa yang saya lakukan pada koridor Sirat Al-Mustaqim. Pegangannya adalah Al-Quran, kitabullah, baru sains dan kiri kan itu. Niat baik, ini kan gitu ya. Niatnya baik, bilang ta'ala gitu ya. Iya, jadi inamal a'malu biniat. Segala sesuatu berasal dari niat kan gitu. Widih, ngeri kali si Tifa ya. Ngeri kali omongannya. Udah kayak pemuka-pemuka agama loh. Ngeri kali orang ini, teman-teman. Tapi ya kira-kira Tifa, kalau Anda masuk penjara dan Anda dinyatakan bersalah, Anda bersalah nih karena melakukan tuduhan dan fitnah kepada Pak Jokowi, apakah itu kehendak Allah? Apakah itu adalah azab kepada Anda, Tifa? Hah? Apakah Allah juga sedang menghukum Anda, Tifa? Coba jawab, Tifa. Hah? Dan konon kabarnya, teman-teman ya, saya tadi melihat di status Facebooknya Tifa. Kata dia ya, kalau nggak salah, tolong koreksi. Kalau 12 orang ini nantinya benar-benar masuk bui, akan ada kekacauan besar yang terjadi. Waduh, itu ancaman tuh dari Tifa tuh. Kok bisa tipe Anda mengatakan itu?
ada chaos. Emang siapa yang membela Anda, Tipa? Enggak ada. Dan kawan-kawan memberikan argumen yang baik ya kan kepada masyarakat, umpamanya Roy Suryo melakukan ini itu kenapa gitu loh. Jadi daripada kita melebar kepada hal-hal yang nggak usah ngajari kami lah, silakan berstatement. Saya paling tidak suka diajari orang lain yang sok lebih tahu dari saya. Anda ngomong Statement Pak Jokowi saja aja yang Jokowi. langsung ke pokok gini loh, masalah. Anda sebagai manusia beradab, tolonglah hormati orang Kalau lain. hormati saya Walaupun juga nggak usah Anda ngajari bukan saya. Saya hormati Anda. Ya Saya udah panggil fokus aja saja kepada Anda masalahnya, ngomong. tidak perlu bicara tentang harusnya. Jadi Anda nggak perlu mengajari presiden 2 kali. Anda siapa? Anda Loh, bukan. saya tidak pernah mengajari Anda. Saya fokus kepada saudara Joko Widodo. Saudara bukan kuasa hukum saudara Joko Widodo. Nggak usah ngomong gede, Hosinuddin. Anda ya juga kan? nggak usah Kau ngomong bukan besar, siapa. Sylvester. Ya, jadi intinya kau nggak perlu, kau bukan orang hebat di Republik Kau ini. juga bukan orang biasa. Presiden Jokowi, Kau orang biasa. dia Kau kalau bukan menjadi orang hebat. presiden, Ya, Dia lebih Bapak-Bapak. tahu hukum daripada Anda. Ya, Bapak-Bapak, Intinya itu. kalau seperti ini penonton kita tidak akan mendapatkan manfaat atau informasi. Sebentar. Ini kok Jinudin ngerocos aja terus. Mirip-mirip si siapa? Si Roy Suryo. Apalagi kalau dia tampil berdua tuh. Waduh, ngerocos aja mereka berdua nih. Setiap orang berstatement dihajar lagi sama mereka ini. Mungkin itu strategi mereka untuk terlihat menang gitu dalam debat, teman-teman. Ngerocos aja. Nggak jelas orang-orang ini loh. Ya, saya mau tanya satu hal dulu ke Bang Silver. Artinya langkah-langkah yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya menurut Anda dari kacamata Anda sebagai praktisi hukum, ya kan? Itu sudah tepatkah? Kemudian kalau sudah tepat, reasonnya apa menurut Anda? Sudah sangat tepat. Ya kan, termasuk Mabes Polri sudah sangat profesional, sudah sangat tepat. Karena apa yang dilakukan sekarang ini sesuai prosedur hukum yang berlaku, gitu loh. Nggak ada diistimewakan, makanya saya bilang tadi pemeriksaan di Solo, karena memang yang diperiksa banyak orang, mereka harus terbang ke sana, gitu loh. Terus kemarin itu memang Pak Jokowi dalam tahap pemulihan, ya kan, beliau diobservasi oleh dokter, memang bisa beliau katakanlah jalan di seputar Solo. Tapi kalau harus naik pesawat, ya kan ada orang yang ketika diobservasi itu dokter mengatakan nggak boleh. Contohnya ibu yang hamil atau ada orang dengan kasus-kasus sakit apa gitu kan. Nah ini juga kita nggak tahu. Tapi intinya waktu pemeriksaan di Polda Solo itu, Polres Solo itu banyak orang lain juga diperiksa di launch Betul. itu. Jadi Bukan bukan cuma hanya Pak Pak Jokowi Jokowi yang diistimewakan. Tapi kalau menurut saya nggak bagus lah membangun framing-framing seolah-olah Pak Jokowi diistimewakan gitu loh. Terus Soal Pak nama Jokowi itu kemudian Luar biasa ya, Gri ya. Pak Jokowi memberikan Mas berkah Agri kepada loh. rakyat Indonesia. Kok gitu? Ya kalau kita yang normal mengakuin itu, tapi Betul, orang betul. yang nggak normal macam YouTuber yang otaknya sengklek, yang sabar. nggak nyadar mendapat keberkahan dari berita Pak Jokowi setiap hari. Sabar bang, sabar bang. Ya buat YouTuber yang otaknya miring tuh. Yang otaknya kalian tuh coba kalian bikin konten selain Pak Jokowi karo laku. Otak kalian kan miring itu. Rajin bener bikin konten Pak Jokowi. Ya, karena AdSense kan nggak usah dipungkiri. Termasuk media mainstream. Coba bikin judul tayangan selain Pak Jokowi. Laku gitu. Iya juga ya. Gri. Kamu cerdas ya, Gri ya. Mikirnya sampai ke sana gitu ya. Kalau gua kan mikirnya kan, wah kasihan Pak Jokowi dihujat, dicaci maki, difitnah terus. Tapi di balik itu, Allah menabur rezeki di muka bumi ini untuk semua kalian baik pecinta maupun pembenci Pak Jokowi mendapatkan berkah dari peristiwa itu. Dan Pak Keren. Jokowi ikhlas, rela, ridho untuk kalian semuanya. Kalian otaknya kan nggak pernah mikir kan? Sabar Pertama bang. YouTuber yang sengklek gitu tuh. Gri, YouTuber yang sengklek sebutin dong, Gri. Ya. Siapa tuh? Oh, pokoknya yang sering ini digeruduk. Agrifana ini digeruduk. Nah, itu tuh. Dapat gua cluenya, Gri. Waduh. Kita sengklek gitu ya.
Melulu yang dipikirin kan bagaimana cara menabur fitnah. Nggak mikir kalau mereka mendulang banyak dolar dari sana. Termasuk media mainstream. Coba, gelar coba. Rakyat bersuara. Memakai judul di luar Jokowi. Laku itu? Oh, Enggak. sepi bang. Ada yang dengerin gitu, ada yang nonton gitu. Enggak, gue jamin. Coba aja. Jangan sok-sokan kalian. Waduh, ini Mas Agri terlalu jujur teman-teman. Harusnya jangan jujur sekali gitu, biar agak sedikit cantik gitu. Tapi ya, itulah Mas Agri teman-teman, dengan segala keterbukaannya, dengan segala ketajaman analisisnya. Waduh, luar biasa ya. Panutan dari YouTuber Nusantara. Keren Bang Agri, keren. Hampir semua program pemerintah itu pro rakyat. Boleh disebut apa saja. Iya. Makanya saya agak sedikit kesal kalau ada yang bilang, waktu itu ada yang bilang ke saya, pemerintah ini zolim katanya. Zolim kenapa? Saya bilang, coba sebutkan satu saja program pemerintah yang mikirin rakyat. Saya bilang, ini dapat kalimat dari mana? Anda sebagai intelektual dapat kalimat dari mana? Coba sekarang saya balik. Coba sebutkan satu saja program Presiden Prabowo Subianto hari ini yang tidak berpihak kepada rakyat. Susah juga dijawab kan? Memang bukan susah, nggak bisa jawab dia. Ya. Makan bergizi gratis buat siapa? Cek kesehatan gratis buat siapa? Ya, sekolah. Sekolah rakyat buat siapa? Ketahanan pangan ini buat siapa? Ketahanan energi ini buat siapa? Betul banget. Ya? Macam-macam. Koperasi Desa Merah Putih buat siapa? Kamu pikir itu bukan buat rakyat? Itu kan buat rakyat semua. Ya. Jadi kalau bertanya pemerintah zolim dan nggak ada satupun yang berpihak kepada rakyat, sekarang tanyanya dibalik aja. Sebutkan satu saja kebijakannya yang tidak berpihak kepada Rakyat. Betul. Nah inilah ya, banyak sekali orang-orang di TikTok yang ngomong, apalagi oposan-oposan itu ya, yang sok-sok ngaktivis itu, katanya, wah pemerintah menzolimi rakyat, menekan rakyat, menyengsarakan rakyat. Waduh, katanya 19 juta lapangan kerja sudah tercapai dengan memberikan pekerjaan dari wamen-wamen, dari TNI-TNI. Nah inilah gerombolan pembenci omongannya setiap hari di Twitter, di TikTok teman-teman. Yang menyesatkan dan mencemarkan nama baik kami. Karena kami ini tidak ada urusannya sama sekali dengan ijazah palsu. Ya, Saudara Rosuryo yang beropini terkait dugaan ijazah palsu misalnya, itu bukan lagi bagian dari Partai Demokrat. Kalau misalnya itu mau dikait-kaitkan ya, beliau itu telah mengundurkan diri sejak tahun 2019. Nah, keputusan tersebut pun dulu kami terima karena memang adanya perbedaan pandangan antara yang bersangkutan yang tidak lagi sejalan dengan arah kebijakan partai gitu. Yang ketiga, hubungan antara keluarga Pak SBY dengan keluarganya Bapak Jokowi juga sangat baik ya, dan sangat hormat juga gitu. Dan kami melihat ini adanya pihak-pihak yang mencoba mengail di air keruh gitu, dengan memanfaatkan isu ini untuk mengadu domba antara Bapak SBY dan Bapak Jokowi gitu. Nah, tindakan seperti ini sangat-sangat tidak etis ya, berpotensi merusak ruang publik dan sama sekali tidak mencerminkan suasana demokrasi yang sehat. Ini kami melihatnya Pak Jokowi kan hanya bicara partai ada orang besar ya, betul. Tidak ada mengarahkan kepada partai biru. Makanya kemudian kami agak bingung, lalu kemudian ada teman-teman di beberapa talkshow TV lalu menyampaikan katanya partai biru gitu. Oke. Kan begitu. Nah ini kan menjadi pertanyaan besar, dari mana sebenarnya partai biru ini? Nah benar banget teman-teman, hubungan keluarga Pak Jokowi dan juga Pak SBY itu sangat baik, dan itu sudah dikonfirmasi oleh Mas Kaesang. Dan beberapa hari lalu kan kita juga melihat Mas Wapres datang menjenguk Pak SBY ketika sedang dirawat di RSPAD. Dan ini hubungan yang sangat luar biasa. Mas Kaesang mau ketemu dengan Ketua Umum Demokrat. Ya mungkin kalian semua masih ingat lah ketika di akhir masa jabatannya, di jabatan Pak Jokowi, beliau itu mengangkat AHY menjadi menteri loh. Walaupun hubungan Demokrat dengan PDI waktu itu masih belum baik teman-teman. Ya mungkin ya bukan masih belum baik, tapi memang belum baik. Tapi dengan keberaniannya, dengan kekuasaannya, Pak Jokowi mengangkat AHY menjadi menteri. Dan ini sebuah langkah yang sangat luar biasa yang diambil oleh Pak Jokowi. Dan beliau tahu itu langkah yang sangat beresiko. Apalagi waktu itu ya hubungan dia dengan PDIP masih sangat panas teman-teman.
Jadi ya itulah harga yang harus dibayar mahal oleh Pak Jokowi ketika mengangkat AHY sebagai menteri di akhir masa jabatannya. Dan Pak Jokowi dan PSBY hubungannya sangat baik, teman-teman. Kita bisa melihatlah ketika hadir di sebuah acara atau forum yang dilaksanakan oleh pemerintah, dihadiri oleh Pak Prabowo, sangat baik semuanya. Jadi jangan sampai kita diadu domba, para pemimpin-pemimpin kita ini diadu domba oleh oknum-oknum tertentu. Dan saya yakin tokoh besar yang dimaksud oleh Pak Jokowi itu adalah orang yang tidak suka dengan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, utamanya hilirisasi, yang berkaitan langsung dengan ekonomi. Hilirisasi, teman-teman, ini kebijakan yang sangat dibenci oleh pihak asing. Dan sejalan dengan itu, Pak Prabowo selalu mengingatkan kepada kita semua hati-hati terhadap politik divide et impera, politik adu domba. Dan sekarang di TikTok itu sudah banyak yang sedang berusaha lagi nih untuk mengadu domba Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo, membanding-bandingkan Pak Jokowi dan Pak Prabowo mengenai isu ambalat. Ini kan berbahaya, teman-teman. Tidak usah kita membanding-bandingkan para pemimpin-pemimpin kita, karena semua punya legacy masing-masing. Semua ada plus minusnya. Dan semua punya cara dan mungkin strategi-strategi tertentu untuk memimpin bangsa ini. Jadi tidak perlulah kita mengait-ngaitkan, membanding-bandingkan, katanya si tukang kayu versus militer. Ya nggak usah, ngapain, untuk apa gitu. Mending kita fokus mengawal kebijakan Pak Prabowo. Berunding itu adalah hal yang baik juga. Kalian mau kejadian seperti sekarang yang berperang itu? Thailand sama apa yang berperang kemarin, teman-teman? Yang soal perbatasan juga. Emang kita mau perang seperti itu? Nggak ada, apalagi Pak Prabowo itu sangat tidak menyukai perang, teman-teman. Jadi jangan dibanding-bandingkan lah. Udahlah, kita jangan menabur genderang perang, jangan. Semua harus menghargai kebijakan pemerintah. Itu yang penting, teman-teman. Dan tadi balik ke video awal. Ini lucu banget loh, lucu banget. Kok bisa-bisanya Egy Sujana memarahi Anies, ngatain Anies penakut. Ada apa ini? Penakut apa Anies nih? Bukannya Anies pemberani gitu? Mengkritik pemerintah di mimbar-mimbar. Waduh, kemarin terakhir di UGM kan? Di masjid UGM. Dan Tifa menggunakan lagi kembali senjata rahasianya, menggunakan ayat-ayat, menggunakan agama dan lain sebagainya. Nah, inilah orang-orang yang sangat berbahaya, teman-teman. Ketika tokoh yang dia dukung tidak memberikan dukungan terhadap mereka, ya itu akan jadi sasaran juga. Contohlah Anies. Ini kan bahaya. Coba Tifa sudah menyurat ke ke 5 lembaga internasional, ke Trump, menyurat dong ke Anies. Kali aja Anies menunggu surat Anda, Tifa. Dan tadi debat seru yang sangat luar biasa terjadi antara Sylvester dengan Kojinudin. Wah, itu panas dan seru banget, teman-teman. Kelihatan lah ya, orang yang punya ketenangan, punya intelektual dengan yang tidak gitu ya kan. Kelihatan banget, teman-teman. Oke lah, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.